Ya, kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kembali kita lanjutkan diskusi kita, Bang Saur. Kalau dari informasi 33 perusahaan yang angkat kaki dari Tiongkok, 23-nya memilih untuk ke Vietnam. Kemudian sisanya lebih memilih ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Nggak ada yang ke Indonesia, Bang? Nggak ada Indonesia. Vietnam 70%. Kenapa, Bang? Ya memang mereka punya kultur menang. Vietnam? Saya kira kemampuan mereka mengalahkan Amerika dalam perang itu memperlihatkan bahwa mereka memang punya yang namanya kultur menang. Bayangkan Amerika yang canggih peralatan senjatanya itu hanya dikalahkan oleh lubang. Lubang? Ya, lubang di mana-mana, lubang. Dan mereka hidup di bawah tanah. Yang di atas tanah itu si Amerika tidak tahu di bawah, dan selesai dia. Tahu-tahu keluar aja. Keluar dia dan mampu saja Amerika ya. Nah sekarang perang bisnis itu adalah bukan perang di bawah tanah, bukan. Itu terlihat semua terlihat, semua terbaca, semua transparan. Ya apalagi menang dia. Jadi pertanyaan besarnya kan di sana, kita punya enggak ya kultur menang perang. Dan sekarang kan menang perang dagang, perang bisnis. Gitu. Betapa efisiennya Vietnam untuk mengalahkan Amerika hanya dengan lubang dan hidup di bawah tanah itu, di bawah permukaan. Dan Amerika terjun ya, habis. Nah sekarang kita lihat ke Vietnam itu jam kerjanya jauh lebih produktif. Hari Sabtu masuk kerja, gitu. Kita Jumat sudah kepengen pulang cepat. Nah, jadi persoalannya adalah bukan semata pada kepemimpinan, ya pada presiden, tetapi juga memang ada urusan cara kita berpikir, cara kita bekerja, dan selalu orang bilang tentang etos kerja. Tapi pertanyaan berikutnya kan, kenapa tidak sampai itu pada tingkat di bawah? Kenapa di daerah misalnya masih suka menghambat investasi? Kalau seorang kepala daerah terpilih oleh karena besarnya uang yang bekerja dan besarnya tingkat nepotisme, maka dia akan pilih kepala dinas bukan berdasarkan kompetensi, tapi berdasarkan kedekatan, seperti tadi kamu bilang sebelum kita tayang kembali, tapi juga mungkin karena jual beli jabatan. Dan kalau kepala dinas menjadi duduk di situ karena membayar, maka dia akan bikin tuh banyak meja. Jadi mempercepat jadi elektronik sistem itu akan membuat banyak sekali birokrasi bisa dihabisin. Tapi kalau untuk memulai mengubah kultur, mengubah mental supaya bangsa Indonesia memiliki etos kerja itu juga nggak mudah, Bang. Bukan saja nggak mudah, memang itu adalah pertarungan yang sangat besar. Karena selalu terjadi adanya cultural lag, timpang budaya antara kemajuan budaya fisik dengan kemajuan budaya non fisik. Ini yang namanya iPad, laptop, itu adalah budaya fisik. Dan itu cepat sekali berubahnya teknologi itu. Tetapi mentalnya itu tidak bisa secepat itu. Nah, kan pertanyaan berikutnya kan adalah bisakah kita secara non fisik itu budaya non fisik kita itu mampu bergerak cepat. Kan budaya fisiknya katanya kan berkembang berdasarkan deret ukur, bahkan mungkin eksponensial dalam teknologi digital. Tetapi budaya non fisik kita itu masih berdasarkan deret hitung. Jadi tertinggal jauh sekali. Makanya Pak Jokowi selalu bilang, lambat asal selamat sudah nggak laku. Cepat dan selamat. Berkali-kali dia ngomongin. Selalu berkali-kali, dan memang kecepatan itu memang menuntut sejumlah syarat. Ya, satu diantaranya memang akurasi. Kalau nggak dilakuin juga berarti memang ada unsur kesengajaan, Bang Saur. Berarti memang sengaja ingin memperlambat investasi. Ya bisa masuk akal orang memperlambat itu untuk mendapatkan sesuatu. Kan itu yang sekarang mesti dihabisin kan. Kan gitu.
Jadi digitalisasi yaitu yang mempercepat semua proses, yaitu setelah namanya KTP elektronik dan seterusnya itu semualah mulai elektronik. Dan sebenarnya di beberapa titik kan itu sudah terjadi, kamu nggak bayar denda dengan cash, tapi lewat transfer. Ya. Tapi kalau sampai negara Malaysia juga Bang, Thailand juga, Kamboja bahkan juga mereka memilih ke sana. Nggak usah investasi, main bola aja semalam kita juga kalah. Bang, 3-2. Ya itu kan mental kalah toh, bukan mental menang perang. Terus, ya toh, gini, atau Arsenal melawan Tottenham, mula-mula Arsenal menang 2-0 dan kemudian menjadi 2-2. Apa kata Mourinho? Komentarnya nggak sederhana aja. Ya, hanya dengan satu kata, funny. Lah kalau dari menang menjadi kalah, seri saja funny. Kamu mau bilang apa kalau menang menjadi kalah? Ya kan? Tapi pertanyaannya kenapa mereka pergi ke Malaysia, bukan hanya Vietnam, Thailand, Kamboja? Jangan-jangan kita tuh punya banyak persoalan di tempat tenaga kerja misalnya. Gitu. Apakah kita akan terus membiarkan mogok itu menjadi sesuatu cara untuk menekan? Gitu. Apakah tidak ada cara yang membuat lebih ramah investasi? Ya itu, tapi buruh akan bilang itu memang itu adalah senjata kami untuk menghadapi tekanan terhadap kami. Baik, Bang Saur, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kita mulai menerima penelpon dari Anda, pemirsa. Kita akan sapa dulu penelpon pertama kita dari Pak Upik dari Jakarta. Pak Upik, selamat pagi. Saya Ibu ya Mas Egan. Baik, mohon maaf, Ibu Upik dari Jakarta. Silakan, Bu Upik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mas Egan dan Pak Saur. Ini tentang benahi regulasi ya, sama investasi. Menurut saya di sini Pak Jokowi mulai awal dari memimpin pemerintahan ini adalah dia menginginkan lokomotifnya ini sesuai dengan dia berjalan. Mungkin di sini banyak sekali roda-roda di dalam kereta yang dibawa sama Pak Jokowi ini yang berkarat dan pasti itu ada. Menurut saya investasi ini memalukan kalau sampai 23 negara tidak satu pun yang mampir ke Indonesia, kalah sama Vietnam dan Kamboja. Sebenarnya Pak Jokowi juga kan menekankan bahwa duta besar itu adalah marketing juga gitu. Kemana selama ini duta besarnya ini? Harusnya antara duta besar, kepala daerah itu saling itu loh, berkomunikasi, berbuka informasi apa yang dibutuhkan gitu. Ini kan kayaknya buntu. Menurut saya lokomotifnya Pak Jokowi ini hari ini harus dibenahin. Siapa yang tidak bisa membantu? Ada apa dengan pembantu presiden kok seperti ini? Ya, jadi saya kira pembantunya yang tidak bisa bekerja harus direvisi semua, harus diganti gitu ya. Ini malu-malukan. Baik, terima kasih Ibu Upik dari Jakarta. Kita langsung beralih ke penelpon kita selanjutnya. Ada Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin dan Bang Saur. Ya, silakan Pak Iwan. Dalam isu-isu internasional, ya masalah HAM, masalah demokrasi, masalah kemajuan teknologi yang spektakuler, dan yang keempat berkaitan dengan globalisasi. Kemajuan teknologi yang spektakuler dan globalisasi ini dalam bidang teknik informatika dan ekonomi. Dan di hadapan kita sekarang Amerika dan China itu sedang perang dalam masalah dagang. Apapun yang terjadi dalam isu-isu tersebut itu masuk dalam isu nasional. Kita punya kepentingan dan kebutuhan, yaitu national development, pembangunan nasional. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka pilarnya sudah jelas. Ada pada pajak, kemudian investasi, dan yang ketiga kaitannya dengan ekspor. Nah, ini dibutuhkan regulasi yang nyaman, aman, begitu kan? Nah, investasi dan tiga tadi itu akan berjalan secara benar, baik, indah, sehat, normal. Tetapi ingat, kalau sudah regulasi, ya regulasi kaitannya dengan masalah hukum, lalu dia cerai dengan masalah moral. Nah, moral inilah yang menyebabkan kita itu terhambat investasi karena moral korupsi, moral
etos kerja yang jauh, sehingga kita terpaksa harus impor beras, gula dari Vietnam. Karena Vietnam memang punya kekuatan luar biasa dalam hal etos kerjanya. Oke. Baik, Pak Iwan, terima kasih atas pendapat Anda. Kita ke penelpon kita selanjutnya, ada Pak Nugroho dari Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Saur, selamat pagi Bung Kevin. Ya, silakan. Kita ini sering jadi bangsa yang tidak paham atau gagal paham. Dalam era global, setelah pasca perang dingin, ini dunia ini adalah kemenangan sistem kapitalisme atas komunisme. Jadi komunisme itu bukan negaranya, tapi sistemnya. Nah, dalam sistem kapitalisme, ini yang tarung adalah kapitalis Amerika lawan kapitalis Cina. Ini kapitalis loh. Jadi dalam sistem pertarungan kapitalis ini harus ada 3 syarat. Yang menarik, atraktif, yang mudah, dan yang menguntungkan. Nah, Indonesia ini masih hidup kayak zaman Flintstone. Kita masih diombang-ambingkan oleh isu politik, isu teori yang seolah-olah anti kapitalisme. Nggak mungkin, ini dunia sudah kapitalis semua. Di mana tiap saat kita ini menghadapi krisis. Dalam sistem kapitalisme itu pasti ada krisis. Nah, ini sudah krisis sekarang ini. Rebutan pasar, rebutan bahan mentah, rebutan tenaga. Nah, Oke. Baik, terima kasih Pak Nugroho dari Jakarta. Kami sudah menangkap poin dari Anda. Bang Saur, kalau kita mencermati mengenai penelpon kita pada hari ini, apakah sudah terlambat Bang untuk mengejar investasi? Kalau dilihat dari data, ada 23 sudah memilih ke Vietnam, sisanya ke Malaysia, Thailand, Kamboja. Berpikir progresif dan kreatif, tidak ada kata terlambat. Ya, apalagi buat bangsa sebesar ini, yaitu kita tidak boleh ada ruang bermental terlambat. Makanya pertanyaannya bagaimana mempercepat, kan itu terus. Jadi ya pemirsa bilang tadi, Ibu Upi bilang ada yang roda yang telah berkarat. Kereta berkarat Bang ya? Iya, ada yang menyangkut juga cerainya hukum dan moral. Maka itu terjadilah tuh korupsi, tidak ada etos kerja, dan gagal paham. Ya, ini semua adalah list negatif. Ya. Tapi kan kita punya list positif yang harus terus kita tumbuhkan. Mesti ada optimisme, mesti ada perubahan pada kemampuan menyerap teknologi. Dan misalnya beginilah, karena orang mau berinvestasi, investor datang, dia dari bandara pergi sampai ke BKPM, itu berjam-jam, sekalipun kita sudah punya kereta api. Pertanyaannya kenapa tidak dibikin satu pintu, satu atap, itu berada di bandara. Langsung di bandara? Langsung. Dan orang sudah lebih dulu mengisi semua formulir, melalui HP dia, dari negara dia, lalu sampai di sini itu tinggal verifikasi saja. Oh ini tuh dokumennya. Tapi semua di bandara selesai. Nggak perlu jauh-jauh datang ke tengah kota? Nggak perlu dia jauh-jauh ke tengah kota. Kan itu misalnya mempermudah semua. Wong kita aja sampai di bandara, itu mikir kan, ini jam berapa, macetnya di mana. Apalagi orang sudah mau bawa uang nih, mau menciptakan lapangan kerja. Itu nanti dia bayar pajak, bikin kita hidup lebih baik. Loh kok kita susahin? Jadi mari kita pikirkan, orang itu sampai di bandara, tidak perlu dia ke kantor-kantor itu, di satu atap di bandara, begitu dia turun dari pesawat, keluar kopernya, tas dia yang berisi dokumen itu, sudah selesai. Kalau bisa langsung balik aja ke negaranya begitu ya? Kalau itu kita bilang, abis itu kamu senang-senang, pergi piknik, pergi ke Bali, pergi ke Danau Toba, supaya kita dapat devisa. Sekalian gitu kan? Harusnya kemarin urusannya 1 minggu, sekarang kan cuma 3 jam misalnya selesai. Abis itu dia piknik, turis, memberi devisa juga buat kita. Baik, betul. Tapi kalau digitalisasi sangat penting Bang, ini bukannya mengurangi pekerjaan banyak orang Bang? Selalu itu kan pandangan konservatif. Bahwa tiap perubahan itu kan menciptakan opportunity baru. Pernahkah kita membayangkan Grab? Pernahkah kita membayangkan Gojek?
Ya. Pernahkah kita membayangkan dengan handphone ini saya sudah dapat kendaraan? Kan begitu. Jadi selalu ada dalam tiap perubahan itu selalu ada opportunity baru. Memangnya dari mulai revolusi industri sampai kepada revolusi 4.0 itu selalu terjadi memang. Jadi kita tidak bisa melawan perubahan teknologi itu. Yang kita harus lakukan adalah mempercepat kita yaitu untuk dapat menyesuaikan diri bahkan mengalahkan perubahan gitu. Iya. Baik, Bang Saur, terima kasih telah bergabung sama kami di Editorial Indonesia. Selamat pagi, Bang Saur. Pemirsa, sebagai lokomotif menuju Indonesia maju, Jokowi perlu para pembantu yang memiliki kegesitan dan kesigapan setara dalam menghadapi semua kendala. Tidak perlu ada lagi instruksi dari Jokowi perihal penyederhanaan regulasi demi menarik investasi. Instruksi yang telah berulang kali ia berikan bukan cuma untuk didengar, tetapi wajib dilaksanakan. Terima kasih telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.